warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama dosen pengamu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pertemuan kali ini membahas bab 2 Filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila. Pancasila merupakan kebudayaan bangsa Indonesia yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu kala. Kristalisasi dari nilai-nilai adiluhung yang digali dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya bangsa itu oleh pendahulu bangsa Indonesia diangkat dan dirumuskan secara musyawarah sebagai dasar filsafat negara. Karena di dalamnya terkandung nilai-nilai kerohanian, yaitu nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, dan nilai religius yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk dan dapat dijadikan pedoman dalam memperjuangkan cita-cita bangsa Indonesia pada saat itu, yaitu cita-cita kemerdekaan. Seiring perjalanan sejarah bangsa Indonesia, eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi yang disesuaikan dengan kepentingan politik penguasa pada saat itu, demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlindung di balik legitimasi ideologi negara Pancasila. Dampak yang cukup serius atas manipulasi Pancasila oleh penguasa pada saat itu adalah sikap dari sebagian masyarakat yang memandang sinis dan meremehkan terhadap peran Pancasila sebagai ideologi negara. Kebenaran Pancasila sebagai dasar filsafat negara dapat dilihat dari sejarah perjalanannya. Secara intrinsik, Pancasila mengandung toleransi tinggi yang mampu memecahkan segala keguncangan, kekisruhan, dan kebuntuan politik yang pernah dialami bangsa Indonesia pada masa lampau. Juga merupakan wadah fleksibel yang dapat merangkul paham-paham positif yang dianut oleh bangsa Indonesia, dan paham-paham positif itu mempunyai keleluasaan yang cukup untuk mengembangkan diri sebagai dasar filsafat yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma positif yang mengakui Tuhan sebagai pencipta alam semesta, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, dan cinta kebersamaan dalam kedamaian dan kemerdekaan. Maka Pancasila menolak segala paham nilai dan norma negatif yang tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, seperti ateisme, komunisme, kolonialisme, diktatorisme, dan lain sebagainya. Bertolak dari kenyataan objektif tersebut, sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk mengembangkan dan mengkaji Pancasila secara ilmiah sebagai suatu hasil kerja besar bangsa Indonesia yang setingkat dengan paham-paham besar dunia dewasa ini. Pancasila adalah dasar filsafat dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang harus konsisten direalisasikan dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini berdasarkan pada suatu kenyataan filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang secara filosofis merupakan dasar filsafat bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara Indonesia saat ini.
Keyakinan bangsa Indonesia tentang kebenaran Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa Indonesia harus diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan ekonomi, pembangunan politik, hukum, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Melanjutkan materi bab 2, Filsafat Pancasila. Subbahasan kali ini adalah pengertian filsafat. Yang pertama, pengertian filsafat. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, kemudian memberi argumen dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Akhir dari proses-proses itu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah proses dialektika. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab falsafah. Kata filosofi yang dipuput dari bahasa Belanda juga dikenal di Indonesia. Bentuk terakhir ini mirip dengan kata aslinya yang diambil dari bahasa Yunani philosophia, yang secara lazim diartikan cinta kearifan. Kata kearifan bisa juga berarti wisdom atau kebijaksanaan, sehingga filsafat bisa juga berarti cinta kebijaksanaan. Berdasarkan makna kata tersebut, maka mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya dapat dijadikan konsep kebijaksanaan hidup yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Menurut Socrates, filsafat adalah suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap azas-azas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Berdasarkan pemikiran Socrates tersebut, dapat dikembangkan bahwa manusia akan menemukan kebahagiaan dan keadilan jika mereka mampu dan mau melakukan peninjauan diri atau refleksi diri, sehingga muncul koreksi terhadap diri secara objektif. Kemudian menurut Plato, dalam karya tulisnya yang diberi judul Republik, Plato menegaskan bahwa para filsuf adalah pecinta pandangan tentang kebenaran. Dalam konsepsi Plato, filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau perekaan terhadap pandangan tentang keseluruhan kebenaran. Filsafat Plato ini kemudian digolongkan sebagai filsafat spekulatif. Filsafat memiliki banyak bahasan yang sangat luas, yaitu segala sesuatu baik yang bersifat konkret maupun yang bersifat abstrak. Untuk mengetahui lingkup pengertian filsafat, terlebih dahulu perlu dipahami objek ilmu filsafat, yaitu yang pertama, objek material filsafat, yaitu objek pembahasan filsafat yang meliputi segala sesuatu baik yang bersifat material konkret seperti manusia, alam, benda, binatang dan sebagainya, maupun sesuatu yang bersifat abstrak, misalnya nilai, ide, gagasan atau ideologi, moral, pandangan hidup dan lain sebagainya. Yang kedua, objek formal filsafat, yaitu cara memandang seseorang peneliti terhadap objek material tersebut. Suatu objek material tertentu dapat ditinjau dari berbagai macam sudut pandang yang berbeda.
berdasarkan objek material dan formal ilmu filsafat, maka lingkup pengertian filsafat menjadi sangat luas. Berikut ini akan kami jelaskan berbagai bidang lingkup pengertian filsafat. Antara lain, A. Filsafat sebagai suatu kebijaksanaan yang rasional dari segala sesuatu, yaitu manusia dapat menyelesaikan secara arif bijaksana harus memiliki dasar-dasar kebijaksanaan yang lazimnya bersumber pada agama dan pandangan hidupnya. Kemudian yang B, filsafat sebagai satu sifat dan pandangan hidup, yaitu dalam menghadapi segala macam problem hidup manusia harus memiliki prinsip-prinsip sebagai suatu sikap dan pandangan hidup agar di dalam hidupnya tidak terombang-ambing. Yang C, filsafat sebagai suatu kelompok persoalan, yaitu untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari senantiasa memerlukan jawaban yang mendalam sampai pada tingkat hakikinya. Persoalan manusia yang termasuk dalam lingkup filsafat adalah bersifat fundamentalis, mendalam, dan hakiki. Selanjutnya yang D, filsafat sebagai suatu kelompok teori dan sistem pemikiran, yaitu dalam perkembangan filsafat muncul sistem-sistem pemikiran dan teori-teori. Filsafat sendiri mengacu pada suatu hasil atau teori yang dihasilkan oleh para filsuf, sehingga terdapat berbagai macam wujud hasil pemikiran dan dalam berbagai bidang. Kemudian yang E, filsafat sebagai suatu proses kritis dan sistematis dari segala pengetahuan manusia, yaitu filsafat berupaya meninjau secara kritis segala ilmu pengetahuan yang berkembang dan secara praktis dalam proses penelitian ilmiah. Dalam metode, objek penelitian, dan segala instrumen penelitian haruslah memiliki kesesuaian. Dan yang terakhir, F, filsafat sebagai usaha untuk memperoleh pandangan yang komprehensif, yaitu upaya untuk mendapatkan kesimpulan pemahaman secara umum tentang manusia, tentang masyarakat, alam, dan hubungannya dengan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta pandangan-pandangan yang menjangkau ke arah masa depan. Keseluruhan lingkup pengertian filsafat yang sesuai dengan bidang masing-masing tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu filsafat sebagai produk dan filsafat sebagai suatu proses. Yang pertama, filsafat sebagai produk yang mencakup pengertian-pengertian antara lain. Yang pertama, filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep, pemikiran-pemikiran dari para filsuf pada zaman dahulu dan lazimnya merupakan suatu aliran atau sistem filsafat tertentu. Misalnya rasionalisme, materialisme, pragmatisme, dan lain sebagainya. Dan yang B, filsafat sebagai suatu jenis permasalahan yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Jadi, manusia mencari sesuatu kebenaran yang timbul dari persoalan yang bersumber pada akal manusia. Kemudian yang kedua, filsafat sebagai suatu proses. Diartikan dalam bentuk aktivitas berfilsafat dalam proses suatu permasalahan dengan menggunakan cara dan metode tertentu sesuai dengan objeknya. Dalam hal ini, filsafat merupakan suatu sistem pengetahuan yang bersifat dinamis, tidak hanya merupakan suatu kumpulan dogma yang hanya diyakini, ditekuni, dan dipahami
sebagai suatu nilai tertentu, tetapi merupakan suatu aktivitas berfilsafat, suatu proses yang dinamis dengan menggunakan suatu metode tersendiri. Adapun cabang-cabang filsafat yang pokok adalah sebagai berikut. Pertama, metafisika, yaitu membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di balik fisis yang meliputi bidang-bidang ontologi, kosmologi, dan antropologi. Yang kedua, epistemologi, berkaitan dengan persoalan-persoalan hakiki pengetahuan. Yang ketiga, metodologi, yaitu berkaitan dengan persoalan hakikat metode dalam ilmu pengetahuan. Yang keempat, logika, yang berkaitan dengan persoalan filsafat berpikir, yaitu rumus-rumus dan dalil-dalil berpikir yang benar. Kelima, etika, yaitu berkaitan dengan moralitas tingkah laku manusia. Dan yang keenam, estetika, yaitu berkaitan dengan persoalan hakikat keindahan.